Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai paragraf pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang disusun oleh saya Siti Munayah serta rekan saya Haitami Halim dan Kiagos Rokinul Fatah. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan keadaan sehat walafiat dan dengan lancar. Salawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minadzulumati ilan nur wa huwa dinul Islam, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kami dan memberikan referensi mengenai makalah ini, terutama kepada Search Engine Google yang telah berperan sangat besar dalam pembuatan makalah ini. Di dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami hargai guna membangun makalah ini menjadi lebih baik lagi. Di dalam makalah kami ini terdapat 3 bab yang masing-masing memiliki pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan berisi 1 latar belakang. Umumnya, kesulitan pertama dalam pembuatan karya tulis ilmiah ialah mengungkapkan pikiran ke dalam kalimat. Sering dilupa perbedaan antara kalimat dengan paragraf. Kalimat dalam sebuah tulisan tidak berdiri sendiri, melainkan kait-mengait dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu paragraf. Paragraf merupakan sajian kecil dari sebuah karangan yang berisi ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam makalah ini kami merumuskan masalah yang pertama, pengertian dari paragraf, apa itu struktur paragraf, apa unsur-unsur paragraf, apa syarat-syarat terjadinya paragraf, bagaimana bentuk pengembangan paragraf, dan apa sajakah jenis-jenis dari paragraf. Yang ketiga, tujuan penulis. Tujuan kami membuat makalah mengenai paragraf ini yang pertama, untuk lebih memahami dan mengetahui secara umum mengenai paragraf yang sering digunakan dalam kegiatan menulis. Yang kedua, untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai paragraf itu sendiri, seperti pengertian paragraf, struktur paragraf, unsur-unsur paragraf, syarat-syarat paragraf, bentuk pengembangan paragraf, serta macam-macam dari paragraf. Bab yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf menurut Dajo Tarigan merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang relevan, yang di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan utama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf merupakan penggabungan gagasan secara utuh yang biasanya berisi ide pokok atau gagasan utama. Dalam paragraf terdapat ide pokok. Di dalam penentuan ide pokok terdapat 2 cara atau 2 pola. Yang pertama, pola deduktif. Pola deduktif adalah pola umum khusus, yaitu ide pokok yang terdapat di awal paragraf. Sedangkan pola induktif yaitu pola khusus umum yang biasanya terdapat di akhir sebuah paragraf. Yang kedua yaitu struktur paragraf. Paragraf terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat utama atau kalimat pokok dan kalimat pendukung atau kalimat penjelas.
Kalimat utama merupakan ide pokok atau gagasan utama di dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang menjelaskan serta mendukung kalimat pokok tersebut. Di dalam menentukan struktur-struktur paragraf, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya posisi paragraf, kegunaan paragraf, dan penyampaian paragraf, serta bagaimanakah bentuk pengembangan paragraf itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai unsur-unsur paragraf yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haitami Halim, NPM 20410300162. Saya dari kelompok 8, tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang paragraf. Materi pertama, unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf adalah beberapa unsur untuk membangun suatu paragraf, agar paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Transisi, 2. Kalimat topik, 3. Kalimat pengembang, 4. Kalimat penegas atau kalimat penjelas. 4 unsur-unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf mengandung 2 unsur wajib, kalimat pengembang dan kalimat topik. Dalam pembuatan suatu paragraf harus memiliki unsur-unsur pengembang agar paragraf tersebut dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kalimat utama. Kalimat utama merupakan dasar dari pengembangan suatu paragraf, karena kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung pikiran utama. Keberadaan kalimat utama ini dapat di awal paragraf, akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf. Kemudian alinea. Alinea dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu deduktif, kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf. Induktif, kalimat utama diletakkan di akhir paragraf. Variatif, kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf, lalu diulangi di akhir paragraf. Deskriptif atau naratif, kalimat utama yang disebar di seluruh alinea. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas bagi gagasan utama. Untuk membuat suatu kepala karangan yang baik, ada beberapa syarat untuk memenuhinya. 1. Provokatif, harus lebih menarik. 2. Berbentuk parase. 3. Relevan, sesuai dengan isi. 4. Logis. 5. Spesifik. Materi kedua, syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. 2. Kepaduan. Kepaduan, koherensi, adalah kelompokan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal baik antara kalimat yang membangun paragraf itu wajar dan mudah dipahami. 3. Kelengkapan, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam suatu tulisan tidak sama, tergantung pada beberapa jauh dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal. A. Penyusunan kalimat topik. B. Penonjolan kalimat topik.
dalam paragraf. C. Pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. D. Penggunaan kata-kata, transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. 5. Pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan berkesesuaian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. Pola susunan bermacam-macam dan yang diharapkan dalam tulisan ilmiah antara lain. 1. Pola turunan waktu. 2. Pola uraian sebab akibat. 3. Pola perbandingan dan pertentangan. 4. Pola analogi. 5. Pola daftar. 6. Pola lain. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ki Agus Rocky Novata, NPM 20410301999. Saya dari kelompok 8, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang paragraf. Materi pertama, teknik pengembangan paragraf ada 3. 1. Secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan, ruang, dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca ke suatu titik ke titik berikutnya. Dalam suatu ruang, urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. 2. Klimaks dan antiklimaks. Posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir, disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut antiklimaks. 3. Umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum khusus utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Materi yang kedua adalah macam-macam paragraf. 1. Eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kembali sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang sesuatu permasalahan yang dimaksud pengarang. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang berisi mengenai argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. 3. Deskripsi. Berisi gambaran suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengarkan hal tersebut. 4. Persuasi. Paragraf persuasi atau paragraf ajakan adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. 5. Narasi. Paragraf narasi atau paragraf kisahan adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian secara beruntun atau kronologis. Selanjutnya, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. 2. Paragraf penghubung. 3. Paragraf penutup. 4. Paragraf deduktif. 5. Paragraf induktif. 6. Paragraf campuran. 7. Paragraf deskripsi. 8. Paragraf proses. 9. Paragraf efektif. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.